Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusannya dan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Siapa yang diberikan kemudahan dan rezeki yang tidak disangka-sangka? Yang bertakwa. Ada sesuatu yang dilakukan, bukan sekedar menunggu, bukan sekedar berharap, namun ada tindakan. Ada tindakan. Makanya harus mikir nonton lho. Mek turu ora gelem ibadah blas. Pengen digampangne karo Gusti Allah. Ora bakal. Andai kan digampangne jenenge istidrat, ngoten lho. Istidrat niku bahaya sekali ya. Tipu daya dari Allah yang membuat orang semakin tidak sadar atas kesalahan. Dan nanti resikonya akhirat, dunianya mungkin aman, tapi akhiratnya loh. Dan hidup tidak hanya di dunia, kita akan hidup di akhirat. Jangan dianggap kalau di dunia tidak dibalas, di akhiratnya juga tidak dibalas. Tidak. Semuanya akan diberikan balasan di akhirat. Yang menjadi sandaran kita, yang menjadi andalan kita hanyalah Allah. Jangan Allah dianggap fiktif. Allah itu wujud nyata, benar-benar ada. Allah dekat dengan kita. Sedangkan yang lainnya itu fiktif. Harta benda, pangkat, kemampuan itu fiktif. Wong itu tidak menentukan masalahnya. Yang menentukan Allah. Yang nyata itu hanyalah Allah. Selain Allah itu tidak nyata. Jangan terbalik berpikirnya. Yang selain Allah dianggap nyata, punya kemampuan, sedangkan Allah dianggap lemah. Wah, bahaya. Itulah yang menjadi penyebab kita mengalami berbagai macam masalah. Karena kita mentuhankan kepada selain Allah dan meremehkan Allah. Gara-gara kita tidak pernah melihat Allah, kita anggap Allah lemah. Wah, salah. Kita melihat Allah bukan dengan mata, tapi kita melihat Allah dengan hati. Kita meyakini kuasanya Allah dengan merenungkan segala hal yang diciptakan Allah. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan manusia. Kurang apa kuasanya Allah? Allah itu benar-benar hebat, benar-benar kuasa, benar-benar kuasa. Menurunkan hujan yang jumlahnya tidak bisa kita ukur. Banyu sak menumbani, kadang lek kakean sampai banjir. Gusti Allah ya. Kuasa kados ngoten lho dianggap ndak kuasa. Akhirnya nyambut gawe kelar mati-matian. Karena dalam pikirannya yang kuasa dirinya. Ngoyo di luar batas kemampuan. Ujung-ujungnya zong, hasilnya ndak ada. Ya karena memang bukan Tuhan, kemampuan kita bukan Tuhan. Tetap yang menentukan Tuhan. Ora krono lalel nyambut gawe sampai lembur-lembur mudah hasilnya akeh. Mboten, ndak enek ceritane ngoten niku. Sing eneng sapa sing disenengi Gusti Allah, dialah yang akan dapatkan pertolongan dari Allah. Masih ora patek ngoyo. Wonge ngoyo ndak disenengi karo Gusti Allah. Ya ndak ditulung karo Gusti Allah. Asile kosong. Andai kan dia berhasil itu istidrat. Dilulu kali Gusti Allah. Harus paham. Kalau ndak paham ngoten ya. Kabeh logika ngoten. Oke akale sing tindelne nggih. Dihitung-hitung tenan nggih. Wah iku asile gedhe. Wis iso ngene iso ngono. Lah wong sik hitungan. Kenyataane urung eneng kok wis diyakini. Setelah waktunya tidak sesuai dengan hitungan. Kenapa? Karena yang Tuhan bukan kita, yang Tuhan adalah Allah. Hitungan kita tidak sama dengan hitungannya Allah. Kalau jelas Allah itu Tuhan yang menentukan, ya kita harus baik sama Allah. Hubungan kita dengan Allah harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai kita mengecewakan Allah.
Allah tuh tidak akan berbuat zalim kepada kita. Kita tidak salah ujuk-ujuk oleh Allah kemudian dikasih hal yang buruk itu tidak mungkin. Allah memberikan hukuman ya karena kita berbuat kesalahan. Jangan salahkan Allah yang menghukum, salahkan kita yang memang berbuat salah yang melanggar hukum. Kalau kita sudah menyadari kesalahan kemudian memperbaiki, ya kita tidak lagi dihukum. Tidak akan, wah kamu akan dihukum sekian tahun, walaupun kamu sudah sadar, sudah tobat, tetap kamu harus dihukum. Tidak ngoten, itu kan hukuman dunia. Kalau sudah divonis sekian tahun, maka walaupun dia sudah bertobat sekalipun, ya tetap harus sesuai dengan vonisnya. Tapi kalau Allah, di saat dia belum sadar, diuji oleh Allah. Belum sadar, dihukum oleh Allah. Kalau sudah sadar, diangkat oleh Allah. Berubahlah musibah dengan nikmat. Selama orang belum menyadari, tetap dalam peringatan Allah. Tetap dalam musibah dari Allah. Segera menyadari, ya segera diangkat. Semudah membalikkan telapak tangan. Yang terjadi seperti itu. Makanya harus menyadari kesalahan dan segera melakukan perubahan. Biar juga berubah, segera berubah sulitnya keadaan. Namun ngoten loh. Sesuatu yang mudah yang kita lakukan, namun tidak banyak orang yang mau melakukan. Lagi-lagi logikanya. Masalahnya ini adalah sepi kerjaan saya. Biar rame saya harus punya modal. Biar rame saya harus punya relasi yang banyak. Modal relasi itu tidak akan berpengaruh kalau Allah tidak menjadikan itu pengaruh. Di saat kita tidak membutuhkan Allah, Allah membiarkan kita. Ketika kita jauh dari Allah, Allah tidak akan berikan pertolongannya kepada kita. Sehingga kalau yang menentukan Allah, kok kita tetap tidak baik sama Allah, ya apa yang kita harapkan tidak akan bisa berhasil. Tapi kalau kita baik Allah, karena semuanya itu yang menentukan Allah, usaha yang tidak seberapa bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Karena yang menentukan bukan usaha. Ini harus kita pahami. Banyak dari kita umat Islam yang mana Allah itu diyakini sebatas Tuhan. Tidak sampai Allah itu yang kuasa, Allah itu dekat dengan kita, Allah itu yang menentukan, Allah itu yang mampu menyelesaikan masalah, lainnya tidak mampu, tidak sampai ke situ. Hanya secara lisan mengakui Allah sebagai Tuhan, namun masih mentuhankan yang lainnya dalam hati. Mentuhankan harta, mentuhankan jabatan, mentuhankan kemampuan, ya. Sehingga Allahnya dikesampingkan. Ya. Makanya kita harus meyakini lagi-lagi ya, semuanya merupakan pemberian dari Allah. Nikmat-nikmat yang kita miliki, apapun bentuknya, itu pemberian dari Allah. Wallahu, dalam Al-Quran kan Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kalian dari rahim kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wong lahir niku udah blejet ra duwe apa-apa. Masuk sakniki klamben duwe apa-apa, ya panggah uda. Wong klambi niku sing ngeki Gusti Allah. Bondo niku sing mene Gusti Allah, pinter niku sing Gusti Allah. Krana kabeh niku sing mene Gusti Allah, awake tetep ora duwe apa-apa. Ya. Kita merasa bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Sehingga kita tidak berani membanggakan, menyombongkan apa yang tidak kita miliki. Lah mobil niku mek parkir nang omah lho. Ora anakane dhewe. Kok pedida-pedidi iki lho mobil ku apik. Lah mobile wong, nggih. Iku laku sugih. Wong bondone Gusti Allah kok dipamerno.
Aku lo jabat aku dhuwur. Lah gunane Gusti Allah. Kok di del-delno ini kan salah akhirnya. Meninggalkan Allah, pada akhirnya Allah akan meninggalkan kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'angsahum anfusahum. Ulaika humul khasirun. Janganlah kamu semua jadi orang yang meninggalkan Allah, maka Allah akan meninggalkan mereka. Dan mereka semua akan menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Karena tidak akan mungkin mampu mencapai hajat-hajatnya tanpa adanya Allah yang berikan pertolongan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya disampaikan ya Dawud inni u'ti al-kathir wa arda bil yasir. Wahai Nabi Dawud, sesungguhnya aku memberikan yang banyak, aku ridho yang sedikit. Ini Gusti Allah nggih, Maha Pemurah nggih. Ridho yang sedikit itu yang kita lakukan just mek model ngeten niki lho. Salat 5 waktu nggih. Bengi salat wengi 2 rakaat, pirang rakaat zikir ora suwi. Bare yo rebahan, wis ngoten niku. Bare nyambet gawe ora patah ibadah misalnya. Lah ngoten niku awas wis ridho. Allah wis seneng. Ketika Allah ridho, Allah akan memberikan sesuatu yang membuat kita senang. Balasan itu pasti diberikan. Wa radhiyallahu anhum baradu anhu. Allah ridho dengan yang mereka lakukan dan mereka semua juga ridho apa yang dilakukan oleh Allah sebagai balasan. Jadi ketika kita melakukan hal yang disenangi Allah, Allah akan memberikan balasan yang membuat kita senang. Janganlah kita mengharap balasan sedangkan kita tidak melakukan apa yang menjadikan Allah membalas. Itu lucu ngoten lho. Ibaratnya pengen sugih tapi mek menengahi. Pengen oleh pitulungane Gusti Allah tapi sing dilakoni maksiat. Ora gelem ibadah. Apa ya gelem mek pitulungan. Hanya ayat Al-Quran terus kita pahami betul ya. Tentang janji-janjinya Allah itu diberikan pada siapa. Wa may yattaqillaha jallahu mahraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusannya dan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Siapa yang diberikan kemudahan dan rezeki yang tidak disangka-sangka? Yang bertakwa. Ada sesuatu yang dilakukan. Bukan sekedar menunggu, bukan sekedar berharap. Namun ada tindakan. Ada tindakan. Makanya harus mikir ngoten lho. Mek turu ora gelem ibadah blas. Pengen digampangne karo Gusti Allah. Ora bakal. Andai kan digampangne jenenge istidrat, ngoten lho. Istidrat niku bahaya sekali ya. Tipu daya dari Allah yang membuat orang semakin tidak sadar atas kesalahan. Dan nanti resikonya akhirat, dunianya mungkin aman, tapi akhiratnya loh. Dan hidup tidak hanya di dunia, kita akan hidup di akhirat. Jangan dianggap kalau di dunia tidak dibalas, di akhiratnya juga tidak dibalas. Tidak. Semuanya akan diberikan balasan di akhirat. I'mal masyi'ta fa innaka mujaziyun. Lakukan apa yang kamu lakukan, tapi ingat kamu akan diberikan balasan. Tempat pembalasan adalah akhirat. Tempat balasan adalah ketika kita sudah mati. Alam barzah, alam kubur ini bagian dari akhirat, tempat balasan kita. Kalau kita matinya malam ini, ya balasan akan kita terima pada malam ini juga. Kalau matinya besok, ya balasan kita terima besok. Jangan merasa aman, saya tidak pernah sholat, tapi hidup saya ini tidak pernah susah. Berarti tidak akan ada balasan. Jangan senang dulu.
balasannya akan berat karena dosanya besar. Seharusnya bertobat, tidak mau bertobat. Innamanum lillahum liyastadu isma. Sungguhnya aku berikan tenggang waktu, kenikmatan-kenikmatan pada mereka yang berbuat dosa, agar mereka itu semakin banyak dosa yang dilakukan. Kalau sudah semakin banyak dosa yang dilakukan, otomatis semakin berat siksaan yang akan diterima. Lagi-lagi iman yang sangat menentukan. Maka bangun keimanan. Ya. Kita bangun keimanan dalam hati kita, dalam hatinya keluarga kita, anak-anak kita. Ya. Kita yakinkan bahwa kehidupan dunia ini sebagai tempat untuk menanam kebaikan yang nantinya akan kita panen di akhirat. Ad-dunya masru'atul akhirah. Dunia sebagai tempat menanam apa yang ditanam, amal solih. Kapan panennya? Di akhirat. Andaikan dipanen di dunia, itu bagian mawon. Panen yang sesungguhnya di akhirat. Jangan mengharap panen kalau tidak menanam. Jangan mengharap panennya banyak kalau menanamnya sedikit. Kalau ingin panen, maka menanam. Kalau ingin panennya banyak, maka tanamannya harus banyak. Dan dirawat dengan baik. Tidak syukur wakeh nandur, tapi tidak dirawat. Akhirnya hasilnya juga sedikit. Dan alhamdulillah kita masih hidup, masih punya kesempatan. Kalau sudah mati, tidak ada kesempatan. Di saat punya kesempatan, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dipol-polno dadine wong apik. Apik lahir dan batin. Tumindake apik, atine resik, nyendek neng pangeran atine. Bertawakal, bersandar pada Allah. Wa may yatawakkalallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupi. Allah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan pertolongan sehingga kita akan bahagia fid dunya wal akhirah. Niki lho sing kudu diyakini nggih, kabeh niku Gusti Allah sing ngatur. Allah yang menentukan. Sehingga kita harus selalu terus baik sama Allah, jaga hubungan dengan Allah, lakukan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Nggih, teng mriku kudune. Nggih. Jangan sampai kita hubungannya tidak baik sama Allah. Apalagi kita dimurkai oleh Allah. Tidak akan mampu dalam menjalani hidup. Dunia saja sudah menderita, sengsara. Apalagi nanti di akhirat celaka masuk neraka. Askol askia namanya. Orang yang paling celaka. Siapa? Orang yang dunianya menderita, akhiratnya masuk neraka. Dan kita juga tidak ingin hanya bahagia dunia, celaka akhirat. Seperti tadi, orang yang diistidrat. Tak pengen si model ngoten. Apa gunanya bahagia dunia? Uangnya triliunan di dunia. Tapi di akhirat ketika dikubur langsung disiksa. Digigit ular yang sangat besar. Bisanya yang sangat mematikan. Dibakar, dipukul. Godone malaikat. Yang mana godone malaikat niku kalau digunakan untuk memukul gunung, gunungnya hancur. Diangkat oleh orang seluruh dunia ini tidak mampu ngangkat saking abote. Dibleknin gone awake dhewe sing sakmene niki lho. Kaya apa dadine nggih. Ora trimo penyet nggih. Langsung wis dadi sak walang-walang nggih. Kados ngoten niku lho. Kudu dipikir bahagia dunia tidak ada gunanya kalau celaka akhirat. Yang kita harapkan bagaimana dunianya bahagia, akhiratnya juga bahagia. Caranya niku. Melakukan satu hal, mendapatkan dua. Sekali mendayung, 2 pulau bisa terlampaui. Allah memberikan balasan dunia dan juga balasan akhirat.
Dengan apa? Satu, iman. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Inilah yang menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Andaikan Allah tidak memberikan kebahagiaan dunia, mungkin uripe pas-pasan. Tidak semua keinginan bisa terpenuhi. Tapi kita punya harapan nanti di akhiratnya kita bahagia. Kalau bisa bahagia dunia dan akhirat. Kalau tidak bisa, kurang bahagia dunia tidak apa-apa. Yang penting di akhiratnya bahagia. Jangan sampai hanya bahagia dunia, namun celaka akhirat, apalagi celaka dunia, celaka akhirat. Oke, sekali lagi, hikmah ini mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mengingat bahwa nikmat-nikmat kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, gunakan nikmat untuk taat. Jadilah orang yang taat pada Allah sebagai bukti, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Walaupun tidak seberapa yang kita lakukan, namun Allah sudah menerima itu semua. Jadi yang diberikan banyak, balasan kita sedikit. Kita tidak bisa ngimbangi Gusti Allah, tapi Gusti Allah wis nompo yang sedikit yang kita lakukan. Dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan pada kita semua, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, baik nikmat berupa kesehatan maupun berupa keimanan dan ketaatan. Jangan dianggap nikmat hanya bentuk materi, jangan hanya bentuk batin, jangan bentuk zahir, batin pun itu nikmat. Karena untuk menjadi orang yang iman, itu kalau Allah tidak membukakan hati, yang tidak bisa beriman. Mayahdillahu fala mudhillalah wa mayudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan, tidak akan bisa memberikan petunjuk. Innal huda hudallah, hidayah itu milik Allah. Nikmat besar. Jadi orang taat nggih ngoten. Kalau Allah ngasih kita taufik, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan sehingga orang senang sama kita. Tapi kalau Allah tidak memberikan taufik, tidak bisa berbuat kebaikan sekecil apapun. Yang kita lakukan adalah kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat, sehingga orang membenci kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua terus istiqomah dalam menjalankan ibadah, terus bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan nikmat terus diberikan pada kita dan semakin ditambah dan ditambah, tidak hanya balasan dunia yang diberikan Allah, namun juga balasan akhirat.